Pasangan calon presiden sama calon wakil presidennya ini udah resmi mendaftar di KPU. Ya, udah terdaftar nih ya di KPU nih. Iya, dan kemarin muncul ada yang share link visi misi mereka nih. Oke. Udah semuanya nge-share itu? Ada semuanya linknya. Oke. Tapi halamannya tuh banyak. Halamannya banyak. Banyak ya. Nih kita bisa lihat di sini. Anies aja 148. Oke, visi misinya. Prabowo 88. Oke. Ganjar cuma 33. Oke. Wajar sih banyak lah ya, karena Indonesia gede gitu. Iya, banyak visi misinya, banyak program dan banyak harapan lah di situ ya. Jadi karena banyak nih, kita mau dibagi jadi 3 part aja lah. Jadi satu-satu aja dibahasnya atau gimana? Satu-satu aja. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas visi misi Prabowo Gibran dulu. Oke, Prabowo Gibran nih ya. Kita bakal bahas visi misi Prabowo Gibran yang terkait UMKM ada apa aja nih. Oke, yang terkait UMKM nih ya. Ya, karena kalau dibahas semuanya nggak bakal cukup ya. Nggak bakal cukup dan kita juga kurang ngerti ya. Kalau yang lainnya mungkin buat yang lain aja bahasannya ya. Tapi kalau kita khusus ngebahas apa sih visi mereka terkait dengan UMKM nih ya, visi misinya. Ya, betul. Kita langsung aja lihat di layar monitor. Oke. Nah, ini ya. Ini saya juga belum buka nih. Oke. Belum buka, jadi nggak tahu apakah ada tentang UMKM-nya di dalam atau enggak. Oh gitu. Ya. Apakah ada atau tidaknya juga kita belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Nah, ini dia nih, ada 88 halaman. Oke. Prabowo Gibran katanya nih. Kita coba set, ini bisa teks bukannya? Oh, teks. Bisa dicari berarti nih, enak nih. Pekerjaan yang layak katanya tuh. Terus harga terjangkau, semua buruh, semua guru, polisi, ini pasien. Nah, nggak ada tentang pengusaha nih. Usaha nih ya, Pengusaha nggak ada nih di sini nih. Ini visi atau apa nih? Coba dilihat dulu, Jis. Ini nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya, tapi langsung kayak semacam poin-poin titik tekan yang kayaknya mereka mau bahas ya, ataupun mau mereka kerjakan nanti kalau menang gitu ya. Ya. Poin-poin besarnya lah gitu ya. Ya, di pekerjaan. Oke. Terus pendidikan. Oke, pendidikan. Terus kebutuhan pokok. Harga-harga berarti yang terjangkau ya. Petani katanya. Oke, petani. Mungkin UMKM petani ya, mungkin ya bakal bidang pertanian yang bakal mungkin lebih diutamakan gitu ya. Buruh, terus ada guru, polisi, jaksa, prajurit nih. Oke. Terus ada pasien. Oke, kayaknya yang ini agak masuk di ini, Jis. Harga murah tuh kayaknya UMKM juga agak bisa masuk di situ. Bisa masuk ya. Harga-harga terjangkau dengan tadi yang kalau di pertanian khusus di UMKM pertanian gitu ya. Ya, tapi ini baru awal. Kita belum lihat dalam ini. Ini baru dugaan-dugaan nih ya. Ya, baru dugaan-dugaan. Oke, ini kita cepet aja ya ini ya. Visi misinya nih. Fondasi Indonesia Maju. Oke. Oleh Presiden Jokowi dan para pemimpin Indonesia negara. Keberlanjutan. Kita lihat daftar isi aja ada kali ya. Daftar isinya nih. Tadi kita belum mengerti itu apa ya. Kita skip aja ke tapi nggak disebutin judulnya nih, program kerja. Program kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 misi itu. Sama 8 program, 17 program prioritas. Yang ini aja apa ya? Coba dilihat per halaman ini 139 tuh. Atau itu tuh ya 29, 39, 41 dilihat-lihat dulu. Coba ke halaman 29 ya. Kita ke halaman 29. 17 program prioritas. Oke. Kita lihat nih programnya. Ini mencapai swasembada pangan, energi dan air. Oke. Masuk ke nih UMKM. Ini mah masih ke hal-hal fundamental kehidupan lah kayaknya ini mah. Penyempurnaan sistem penerimaan negara, ada reformasi politik, birokrasi ya, pencegahan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan. Oke. Pencegahan narkoba, terus ini BPJS. Oke.
Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. Nah, terus penguatan kesetaraan gender. Wah, kesetaraan gender nih. Terus mana lagi nih? Menjamin rumah murah, menjamin ketersediaan pupuk. Nah, ini ada UMKM nih. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan ibu kota Nusantara. Di program nomor 14 nih ya. Nomor 14 nih. Kita coba lihat, baca detailnya dulu. Mana langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi, penguatan program kredit usaha tani. Kredit usaha tani. Kredit usaha tani. Nah, kredit usaha tani ini dia cuman industri-industri tertentu nih. Apa nih? Yang bakal jadi prioritas. Peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan, pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk startup dan kredit untuk para milenial yang akan berbisnis. Ya, diumumin juga sih itu. Umum juga ya. Diumumin juga ya. Biar semua masuk sih. Cuman di sini lebih ke kredit ya. Kredit berarti ininya modal ya. Modal murah yang sempat kita bahas dulu yang mungkin 3% itu diprioritaskan, digencarkan mungkin gitu. Kan sampai sekarang pun tetap kita banyak yang nggak ngerti, Jis. Cara pengajuannya yang 3% itu gimana gitu kan. Masih banyak yang ngerti, mungkin mereka mencoba untuk menekankan itu. Sok ini, ayo gimana sosialisasinya mungkin digencarkan mungkin ya. Terus pelestarian seni budaya, kerukunan udah ya 19 soalnya program tadi utama tuh. Nah, jadi cuma nomor 14 aja nih yang ada UMKM-nya nih. Yang ada kata UMKM ya. Yang ada kata UMKM. Mungkin yang visi misi lain itu ada bersangkutan juga, tapi kita belum tahu detailnya ya. Iya. Apakah mungkin nyangkut atau enggak nih? Contohnya ini, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Apakah dia masuk ke sini atau enggak nih, si UMKM? Sebenarnya sih kalau ngomongin program-program gini, kadang tuh suka ada irisannya, Jis. Kadang-kadang bisa jadi ya. Bisa. Iya, soalnya gini, ketika ngobrolin kita dulu waktu kerja sama dinas-dinas dinas UMKM nih. Ya. Tahu-tahu ada irisan dengan dinas perikanan. Ya. Ada UMKM perikanan gitu kan. Tahu-tahu ada sama dinas perdagangan. Ya. Dinas apa lagi tuh? Pangan. Dinas pangan gitu kan. Ya, karena kita diundang jadi pembicara, akhirnya kita tahu bahwa di dinas lain pun tidak hanya di dinas UMKM, juga memiliki UMKM ternyata gitu. Iya. Yang dibina juga oleh si dinas terkait itu. Iya, kayak punya unit-unit usaha mikro kecilnya gitu kan. Iya, contoh misalkan tadi dinas perikanan. Nah, nanti hasil olahan khusus perikanan. Jadi UMKM-nya tuh khusus tentang ikan-ikan kayak gitu. Produk-produk olahan ikan, keripik ikan, atau misalkan sambal dari ikan gitu. Mie rumput laut. Iya, benar. Kayak gitu-gitu ya. Memang khusus binaan gitu ya? Khusus binaan dari dinas perikanan gitu kan. Meskipun secara umum dia juga bisa masuk ke dinas koperasi dan UMKM gitu kan. Seharusnya kan itu UMKM kan diatur sama dinas UMKM. Tapi ternyata diatur juga oleh dinas perikanan karena gitu. Produknya perikanan gitu. Jadi ada irisan-irisan ya. Nah, kemungkinan ini juga gitu ya. Jadi di program poin yang lain mungkin ada yang versi pembinaan untuk UMKM-nya ya. Contoh misalkan mana ya? Yang tadi coba yang menanggulangi kemiskinan mungkin aja menggembos UMKM misalkan. Itu tadi misalkan yang poin, nah ini 5 pemberantasan kemiskinan. Nah, kita apakah dia masuk juga misalkan dengan memberikan pelatihan, fasilitas gratis untuk UMKM misalkan gitu ya. Kita belum baca nih si UMKM ini. Ini masih umum lah ini paragrafnya. Belum ada program khususnya ngapain belum tahu. Oh, langkah konkretnya itu gimana belum ya? Ya, apakah programnya apa nih gitu? Belum tahu, belum ada ya. Dia cuma hanya penjelasan aja. Iya, tadi lebih ke 2 tahun pertama fokus ke situ katanya kayak gitu ya.
Pemberantasan kemiskinan. Nah, terus Yang tadi Jis, poin-poin pekerjaan yang apa di daftar isi tuh. perlu ini Masih banyak juga? banyak ininya nih. Enggak banyak halamannya jadi Apa? Ngeheng. ya kita jadi bingung ini nge-search-nya. Kita coba di mana nih? Halaman 39 tuh Jis. Atau masih di yang lain? Yang mana 39 ini? Iya, yang program kerja. Kita coba ini yang 39 ya. Oke, 39 yang 39 ada apa nih? Dia soalnya nggak ada disebutin program kerjanya. apa gitu ya? Program kerja apa nih? Yang satu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak Oke, manusia. bukan UMKM, bukan UMKM. Skip aja ya. Menetapkan sistem pertahanan keamanan negara. Nah, ini ada ekonominya juga tuh, ekonomi kreatif, ekonomi. Oh, ekonomi iya. hijau. Oke. Kita coba di sini ada detailnya mana. Harusnya sih muaranya ke UMKM, Jis. Misalkan Ya, bisa ini, bisa. Jadi apa namanya? Ekonomi kreatif. Muaranya itu bisa ke para pelaku usaha pelaku kecil yang berbasis kreatif gitu. Tadi gitu kan. Ya. Kita coba lihat di sini ya. Di sini ada swasembada pangan. Oke. Yang artinya apa ya? Swasembada itu apa ya? Kita Kemandirian soal Ya. pangan lah. kita gitu. produksi sendiri gitu. Produksi sendiri, dikonsumsi sendiri. Nah, di sini ada menjamin ketersediaan pokok yang berkelanjutan. Terus di sini ada mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian. Nah, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian. Nah, Oke. itu masuk gak ya UMKM ya? Masuk Jis, masuk. Itu masuk Jis. Kayak ini saudara jauhku itu dia itu punya apa namanya? punya penggilingan padi. Ya, benar. Nah, itu yang menggiling itu banyak para petani dan para pelaku usaha untuk apa namanya? Bikin brand sendiri, tani lokal Karawang gitu. Oh, beras sendiri. Beras Karawang lokal, Bikin beras misal sendiri, iya. kayak beras apa namanya, beras Cikampek, Ya. beras Cilamaya gitu, Iya, beras iya. apa Dengklok misalkan. Jadi punya brand ya, bisa ya? Iya, punya brand gitu. Dan itu kan mereka ya gerakannya kan apa namanya, masuknya ke UMKM lah, kecil lah gitu. Iya. Bisa masuk lah berarti ya. Dan kalau ini kan pangan pertanian ini nggak hanya sebatas beras ya, tapi juga mungkin ke perkebunan. Iya banyak, Nah, gitu, banyak, ke perkebunan. Jadi bisa variatif lah itunya variatif, produknya. bisa ke jagung, bisa ke gandum kan, bisa ke sayuran bahkan. Sayuran. Oke, coba lanjut lagi. Swasembada energi, ekonomi hijau. Apa nih? Apa tuh ekonomi hijau tuh? Oh, menindak tegas praktek pertambangan yang merusak, kayak gitu-gitu. Oke. Banyak soalnya itu ya, sempat kasus yang apa runtuh itu di Banyumas gitu ya. Karena memang prakteknya tidak ini sih, di lapangan nggak apa ya, nggak seprosedur yang sesuai yang kita. Safety-nya ya? Iya. Kadang perizinan itu dikeluarkan tanpa survei lapangan kayak gitu. Iya. Ada ekonomi biru, tadi kan hijau, Apa sekarang tuh biru tuh? Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir. Nah, perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, rumput laut. Nah, termasuk kayaknya ini yang tadi ya, meningkatkan akses keuangan kredit usaha rakyat tuh kan. Oke. Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak pada nelayan, mempercepat penyelesaian perjanjian. Nah, kayak tadi ya, yang apa namanya, kayak masuk juga ke sini yang UMKM perikanan bisa masuk ke program yang ini ya. Iya, yang datang ke kita juga kan ada tuh yang apa namanya, keripik ikan kan gitu ya. Keripik ikan.
mana tuh yang keripik kulit ikan Ya, keripik kulit ikan ada, terus mie rumput laut, kerupuk ikan. Ya kerupuk ikan tuh bener. Banyak sih ya yang bisa diolah ya dari ikan. Terus ada juga yang ikan kecil-kecil tuh. Iya, apa istilahnya? Apa sih namanya? Apa pate gitulah kayak semacam gitulah ya. Itu ya, ikan-ikan kecil yang katanya itu kurang diminati, ikan kecilnya itu nggak laku, tapi ternyata bisa dibikin keripik gitu. Iya, dan jadinya enak gitu ya, dan jadi dijual. bisa bernilai ekonomis. Ya. Meskipun awalnya tuh ini ngolahnya gimana, ketika dibikin keripik ternyata enak dan bisa pakai nasi gitu. Iya. Nah, ini salah satunya Lokananta usai direvitalisasi bisa menjadi destinasi wisata musik Indonesia. Nah, termasuk ke sini kayaknya nih. Oke, lanjut yang ketiga aja ya. Oke. Ini kita baca cepat aja soalnya Iya. banyak banget nih tulisannya. Langsung. Nah, meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Oke. Nah, ini masuk banget di program yang ini. Mendorong perusahaan untuk menempatkan, ini kan lapangan kerja. Kita lanjut aja langsung ke industri kreatif tuh barusan. Nah, meluncurkan kartu usaha startup untuk pengembangan bisnis baru. Oke. Menarik guys. Jadi ada kartu usaha startup. Oke. Kartunya ini kesaktiannya apa nih? Apa? Betul. Apakah tadi dana? Apakah dikasih fasilitas? Apakah dikasih pembinaan dan sebagainya gitu ya? Entah apa itunya apa namanya? Kesaktiannya kita belum tahu. Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah. Nah, dia memang ada ya di sini ya. Tapi belum lagi-lagi masih kalimat umum. Kalimat umum sih, iya. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah. Nah, ini. Oke, ini penting banget sih. Bagus. Kalau kata siapa ya? Kata Elon Musk gitu ya. Apa tuh? Yang kalau negara kamu pengen maju, itu semua wilayah harus terkoneksi dengan internet. Oh gitu. Ya kalau nggak salah ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum semua ya. Mas, ya mungkin masih ada yang, ya nggak perlu jauh lah, kita berangkat ke mana, camping misalkan, sinyal kan masih agak susah tuh biasanya. Ya, iya bener. Padahal masih di Pulau Jawa gitu. Di daerah pegunungan dikit aja ya. Iya gitu. Sinyal tuh susah lemot. Iya gitu. Sedangkan UMKM yang pengen jualan itu nggak bisa pakai HP, harus pakai komputer minimal untuk nguploadnya, untuk ngeditnya, dan itu butuh internet yang cepat. Nah gitu. Kalau misalkan bisa di merata nih, kecepatannya merata lah. Itu suatu peningkatan yang signifikan. Iya. Itu fakta lah ya, terjadi bahwa kita masih agak kesulitan di jaringan internet yang semuanya merata gitu. Konektivitasnya, kecepatannya sama gitu. Karena kalau merata orang-orang yang di desa pun nanti akan bisa jadi pembeli produk kita ketika dijual. Jadi muncul pembeli-pembeli baru. Iya. Selain itu muncul juga penjual-penjual baru juga di desa ya. Betul. Yang bisa kita beli dari kota misalkan gitu. Ya kayak akses tol lah. Tol banyak misalkan gitu ya, kayak ke Sumatera misalkan tol udah ada gitu ya, itu kan yang dari Sumatera yang jual buah itu cepet nyampe ke Jakarta, distribusinya nggak jadi busuk di jalan gitu kan. Nah itu benar. Jadi ketika ada internetnya lebih cepat, stabil gitu ya, mereka juga bisa menginformasikan dagangan mereka itu lebih cepat gitu. Kita jadi tahu ya di daerah mana ada produk apa. Iya gitu. Oke, lanjut. Merevitalisasi, memperkuat peran koperasi unit desa. Waduh, peras pasar rakyat dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, UMKM dan lain-lain. Oke, itu lewat unit koperasi desa ya? Iya. Terus menjadikan BUMN sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional. Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Oke, lanjut. Membentuk bank wakaf. Wah, apa nih? Oh, ini yang khusus menampung yang mau wakaf mungkin. Sebagai pendorong ekonomi berbasis syariah dengan dasar uji akademik.
apa ya itu ya? Mungkin jadi sumber dana mungkin ya. Iya, mungkin. Mendorong pertumbuhan usaha berbasis inovasi digital. Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan yang khusus bagi industri digital. Memberikan insentif pada pengembangan destinasi. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak nih. Yang disentuh banyak itu. Oke, kalau dilihat dari sini masih terlalu umum. Cuman yang tadi bisa terbaca itu tadi kartu startup. Kartu mah berarti itu ada langkah kayak bentuk jadinya ya. Itu ini kartu. Nanti Ya. buat apanya Entah, ya, buat apanya belum tahu itu untuk apa fungsinya. Terus tadi ada pemerataan digitalisasi ya. Oke. Mungkin infrastruktur internetnya apanya ya. Terus ada kredit ya, kredit usaha. Terus ada bank wakaf nih, kita belum tahu juga bank wakaf nih gimana fungsinya. Nah, lanjut lagi ada katanya pengen ada pembiayaan yang khusus untuk industri digital, industri kreatif dan seni budaya. Jadi mungkin nanti ada semacam instruksi ke bank-bank di Indonesia untuk mengeluarkan program khusus ya, pinjaman khusus untuk tadi bisnis digital, industri kreatif dan seni budaya. Sisanya masih umum, belum tahu ya. Gimana nih? Gimana tuh? Iya. Jadi memang kalau diperinci dengan, nah ini yang kan Anies ini lebih tebal lagi nih ya. Anies lebih tebal lagi. Lebih tebal lagi. Nah ini kan yang tengah-tengah nih yang 80 berapa ya? Ya, 88 ini. 88. Ini aja apa namanya? Banyak gitu ya. Banyak dan kita jadi apa ya? Masih terlalu umum masih terlalu umum. Ya mungkin tadi kalau dijabarkan lagi bakal semakin tebal gitu. Mungkin ini diambil dulu langkah umumnya, biar kita ngerti dulu nih mereka tuh mau mengerjakan apa gitu. Ini gagasan-gagasan kita yang mau kerja ini. Urusan nanti langkah teknisnya, mungkin nanti mereka punya cara tersendiri mungkin. Iya betul. Ya, yang penting kita tahu dulu nih mereka di UMKM tuh ini yang mau mereka kerjakan gitu. Ya. Gitu ya. Tadi apa? Pinjaman ya. Pinjaman. Mungkin saja kita minta kan udah 0% sebelumnya. bukan. Gitu kan. Nah itu kan kita belum tahu yang tadinya udah ada gembar-gembar 3% dikurangi lagi mungkin jadi 1% bahkan 0% gitu kan. Ya kita sebenarnya butuhnya kita ini dana hibah. Iya. Nah tinggal gini aja sih ya kita yang mau pinjemnya tahu diri Jis. Iya. Soalnya banyak kasus yang udah pinjem dana itunya cuma 3% bahkan flat ya, bukan per tahun gitu, flat 3% sampai lunas itu nggak dibalikin. Kasus-kasus yang itu. Apa ya kemarin sempat kita diundang sama Peruri ya. Ya Peruri. Diundang sama Peruri dan katanya banyak UMKM yang dapat pinjaman juga dari Peruri. Tapi setelah cair malah dipakai bangun rumah. Iya. Iya gitu, itu kan nggak tahu diri. Jadi si Peruri itu ada program binaan UMKM. Ya. Dikasih pinjaman, misalkan itu maksimal 100 juta. Nanti dikembaliin itu harus jadi 103 juta. Ya. Pokoknya selama pengembalian itu 103 juta, artinya kan flat nih, cuma ngasih admin lah 3 juta gitu ya. Bukan per tahun ada lebih 3 juta gitu kan. Enggak. Itu kan enak banget ya. Enak banget. Tapi menurut kesaksian ataupun keterangan dari orang-orang Perurinya gitu ya, ini ada aja gitu yang pinjem malah dibangun pakai rumah katanya. Terus nggak selesai gitu, itunya gitu kan kabur gitu. Awalnya itu tanpa agunan Jis bahkan. Iya. Kan tanpa agunan tuh bisa pinjem ya. Awalnya gitu ya. Awalnya gitu, sekarang mah jadi harus pakai agunan katanya gitu. Karena ulah si UMKM sendiri. Ulah UMKM-nya sendiri. Nah ini mungkin ada kredit nih ya. Nah jangan kayak gitu, udah misalkan dikasih enak nih, ada pinjaman bahkan misalkan sampai 0% gitu ya. Itu yang bener, dibalikinnya yang bener gitu. Jangan malah nanti nyusahin buat pelaku usaha yang selanjutnya gitu. Susah sih biasanya memang kalau yang saya lihat ya si UMKM ini ya, memang pinjem itu memang dalam rangka mencairkan keuntungan sudah.
Kadang cair 50% dipakai misalkan untuk modal, 50% lagi misalkan beli motor. Iya. Kadang Kan beli motor harusnya dari keuntungan ya. Iya, bukan dari modal si itunya. Iya, bukan dari pinjaman Iya, gitu. bukan dari pinjamannya. Tapi malah beli motor dari pinjaman kurnya ini. Waduh. Kacau nanti. Memang ya, memang aduh. Ya begitulah ya, ini sekilas aja baca cepat terkait dengan Baca cepat ya. Visi misi calon presiden dan wakil presiden yang khususnya ini Prabowo Gibran ya. Ya. Untuk yang nanti selanjutnya itu masih ada Anies Baswedan dan siapa? Ganjar. Dan Ganjar gitu. Benar. Oke, ada lagi Jis? Udah sih, masih belum puas sebenarnya nih. Kita Sebenarnya pengen ada teknis-teknisnya ya gimana? Iya, pengen ada teknisnya. Misalkan kayak tadi langsung disebutin bunga 0% atau misalkan seluruh UMKM dapat apa misalkan atau pelatihan gratis misalkan. Ya. Atau apa? Pinjaman kur misalkan ya 1% lah, masa 0% banget misalnya gitu ya. 1% pinjamannya nanti ke bank-bank nasional, misalkan ada ini kan, itu angkat. Ya, enak. Atau misalkan dibentuk komunitas tiap daerah yang memberikan edukasi. Nah, itu bisa juga. Jadi pengen lihat langkah konkretnya gitu, tapi nggak ditulis di sini. Nggak ditulis ya, masih nggak ditulis, masih ya. Kata-kata umum dan mungkin mereka juga masih merancang ya mungkin ya. Iya. Pasti sih. Ini cukup. Saya nggak tahu ini merancangnya dari kapan. Apakah dari pertemuan jadi calon wakil presiden baru bikin gitu ya? Kayaknya sih gitu. Karena kalau kita lihat sih Gibran ini kan munculnya dadakan ya. Akhir-akhir serangan fajar. Secepat itu mereka langsung Oke. Paling itu ya info yang bisa kita bahas. Kalau teman-teman punya info-info lebih terkait dengan UMKM visi misinya, komen-komen ya di bawah ya. Kayak gitu. Atau teman-teman pengen punya harapan apa nih? Visi misi apa yang pengen khusus buat Prabowo Gibran ya, karena kita bahasanya ini. Pengennya bikin program apa nih untuk para pengusaha di Indonesia ini apa gitu. Oke. Nah itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta karena kita ini studio desain ya, tentu aja kita jualan desain gitu ya. Ya, kita jualan desain logo, desain kemasan, desain company profil, terus gerobak bisa. Pokoknya semua desain untuk bisnis bisa order ke Kebun Desain. Iya. Selain itu juga kita juga bisa membantu pendaftaran NIB dan membantu pendaftaran merek, terus bisa PIRT juga halal dan yang lainnya. Iya, barangkali teman-teman pusing gitu ya, mau daftar itu pusing dengan pakai jasa Kebun Desain aja misalkan gitu ya. Ya udah bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan visi misi presiden selanjutnya. Oke, bye-bye.